Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan nikmat, karunia serta taufiknya kita dapat beraktivitas dengan baik. Dan dengan nikmat itu pula saya dapat mempresentasikan dan menjabarkan sedikit makalah yang telah saya susun di hadapan para pendengar sekalian. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan tersampaikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita layak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Guru Al-Ustadz Dr. Ja'far MA sebagai dosen pengampu mata kuliah pemikiran pendidikan Islam. Dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan perkuliahan pendidikan Islam kelas C non reguler pasca sarjana UINSU Medan. Semoga Allah senantiasa memberkahi umur kita dan memberikan kita kesehatan dan keafiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar budiman, di sini saya akan menjabarkan dan memaparkan sedikit tentang makalah yang telah saya susun dengan judul Pemikiran Pendidikan Al-Kindi dan Al-Farabi. Tentu sebelum mengetahui pemikiran-pemikiran beliau, kita selayaknya berangkat dari biografi beliau. Yang pertama, Al-Kindi. Biografi Al-Kindi, beliau dengan nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Al-Shabbab bin Imran bin Muhammad bin Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi itu dinisbatkan kepada kata kindah yang merupakan suatu kabilah terkemuka di kalangan bangsa Arab, cabang dari Bani Kahla yang bermukim di Yaman. Filosof pertama yang dilahirkan di Kupah ini bertepatan hidup pada masa kegemilangan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Jika diurutkan silsilah beliau, itu tersambung kepada kakek buyutnya, yaitu Al-A'yash Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-A'yash ibnu Qais yang merupakan sahabat Rasulullah SAW yang gugur menjadi syuhada bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan Islam dengan bangsa Persia di Irak ketika itu. Namun Al-Kindi di masa kecilnya sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Al-Kindi menempuh pendidikan di Basrah dan berpindah dari Kupah dan akhirnya menetap di Baghdad. Beliau banyak mempelajari bidang-bidang keilmuan dan dengan kecerdasannya beliau dapat menguasai tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fisika, kimia, fikih, dan beliau juga hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan dengan kecerdasannya juga beliau menguasai bidang kedokteran, filsafat, semantik, geometri, aljabar, ilmu falak, astronomi, dan mampu mengubah nada dan lagu. Banyak karya-karya beliau yang menjadi kontribusi dan inspirasi untuk pemikir-pemikir setelahnya. Beliau juga banyak mempelajari karya-karya filosof Yunani pada masa itu, dan kemudian
mengislamisasikan pemikiran-pemikiran itu untuk dikombinasikan dengan ajaran Islam. Konsep pemikiran filsafat Al-Kindi terinspirasi dari pemikiran filosof Plato yang membuat teori tentang kekuatan jiwa. Al-Kindi juga menjadikan kekuatan jiwa menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu daya nafsu, yang kedua daya marah, dan yang ketiga daya berpikir rasional. Maka 3 daya jiwa ini akan terarah jika seseorang dapat berpikir dengan rasional. Tentu berpikir rasional ini menggunakan akal yang Allah anugerahkan khusus untuk makhluk yang bernama manusia. Maka filsafat itu sebenarnya berfungsi untuk memahami wahyu dan kebenarannya, bukan malah menggugat dan menuntut keunggulan wahyu daripada filsafat, atau malah menyetarakan filsafat dengan wahyu. Maka dengan memahami kebenaran wahyu itu, seseorang dapat memahami hakikat daripada kehidupannya untuk mencapai tujuan serta menjadi bahagia dalam kehidupannya. Maka jika kita menelaah konsep pemikiran filsafat Al-Kindi ini, maka beliau memiliki pemikiran pendidikan. Beliau memahami bahwa dengan menggunakan akal untuk berpikir positif, berpikir rasional, maka akan menghilangkan dorongan daya nafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, menjadi energi positif yang menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka untuk mencapai atau untuk menjadi seseorang yang dapat berpikir secara rasional, tentu butuh diarahkan, dibimbing, dan dididik agar apa-apa yang ia lakukan sesuai dengan apa-apa yang telah dia pelajari. Al-Kindi juga berpendapat bahwa dengan mengatur dan mengarahkan akal untuk berpikir dan mencapai kebenaran itu adalah dengan pengetahuan. Pada hakikatnya, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka, pemikiran pendidikan Al-Kindi sebenarnya mengarah kepada pembentukan moralitas seseorang dengan memahami kebenaran dengan segala sesuatu dan dapat mengamalkan kebenaran itu sendiri. Untuk membentuk moralitas tentu dibutuhkan proses yang panjang. Dengan mengarahkan, membimbing, dan mengajarkan seseorang, maka proses ini disebut dengan pendidikan. Demikianlah pemikiran pendidikan Al-Kindi. Kemudian kita akan membahas tentang pemikiran pendidikan Al-Farabi. Sebelum melangkah kepada pemikiran pendidikan Al-Farabi, selayaknya kita mengetahui biografi beliau. Al-Farabi yang bernama lengkap Muhammad Ibnu Tarkhan Abu Nasr Al-Farabi dilahirkan pada tahun 257 Hijriah atau tahun 870 Masehi di Wash, distrik Parok, kota Atrar sekarang. Itu di negara Turkistan. Tokoh filosof Islam ini memiliki ayah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan memiliki ibu yang berkebangsaan Turki. Masa kecilnya digunakan untuk banyak belajar karena memang hobi beliau ini belajar, dan beliau sangat mahir dalam berbagai tata bahasa. Bahasa-bahasa yang berhasil dikuasai oleh Al-Kindi yaitu bahasa Arab, bahasa Iran, bahasa Turkistan, dan bahasa Kurdi. Bahkan ada yang meriwayatkan beliau dapat berbicara dalam 70 bahasa. Namun data ini tidak dapat dibuktikan secara fakta oleh para ahli sejarah. Al-Farabi pernah menetap di Bukhara di bawah kepemimpinan Khalifah Nasr ibnu Ahmad
Pada masa ini dikenal dengan masa awal kebangkitan dan kemajuan sastra dan budaya Persia dalam Islam. Dan di sana juga beliau menetap lama sehingga menjadi seorang hakim. Namun tak lama menjadi seorang hakim, beliau mendapat tawaran untuk belajar ilmu filsafat pada seorang guru yang bernama Yuhanna ibnu Hailan di Khurasan. Maka Al-Farabi belajar darinya logika dan filsafat Aristoteles. Hingga sampai usia 40 tahun, Al-Farabi berangkat ke Baghdad dan menetap di sana selama 20 tahun untuk belajar ilmu nahwu dan belajar ilmu-ilmu filsafat Yunani dari guru-gurunya yang lain. Kemudian di Baghdad, Al-Farabi kembali pindah. Setelah dari Baghdad, beliau juga pindah ke Damaskus dan menetap di sana, sehingga beliau bertemu dengan sultan dari dinasti Hamdan, yaitu Sultan Said Ad-Daulah Al-Hamdani di Halab atau Aleppo. Maka dengan kecerdasan dan keluasnya pemahaman beliau, luasnya wawasan beliau, pengetahuan beliau, sehingga sultan tertarik dan tersanjung dengan kecerdasan dan kesolehan beliau, sehingga beliau sultan ini memberikan kedudukan strategis dalam kerajaannya, yaitu mengangkat Al-Farabi sebagai penasehat kerajaan, dan beliau tinggal di sana menjadi penasehat kerajaan hingga wafatnya pada usianya 80 tahun, yaitu sekitar pada tahun 950 Masehi. Beliau dikenal dengan filosof Islam ternama yang mendalami ilmu filsafat Yunani dan mengislamisasikan filsafat itu sendiri, sehingga Al-Farabi juga dikenal dengan sebutan Al-Muallim As-Sani atau guru kedua. Sama-sama kita ketahui bahwa guru pertama itu adalah Aristoteles. Beliau banyak meninggalkan karya-karya yang juga digunakan oleh filosof-filosof setelahnya, dan pemikiran-pemikiran beliau juga menginspirasi filosof-filosof setelahnya. Di antara karya-karya beliau yaitu Al-Jami'u Baina Ra'yani, kemudian Tashilus Sa'adah, As-Siyasah, kemudian Fi Ma'ani Al-Aql, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengetahui pemikiran pendidikan beliau, kita harus kembali dulu kepada filsafat Islam, karena sebenarnya ide-ide dan wawasan beliau banyak menginspirasi filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Maka dalam filsafat Islam itu ada 3 aliran yang terkandung di dalamnya ide dan gagasan Al-Farabi. 3 aliran tersebut yaitu konservatif, religius, nasional, rasional, dan pragmatis. 3 aliran ini menjadi tolok ukur pemikiran pendidikan Al-Farabi yang banyak memberikan sumbangsi atas kemajuan pendidikan pada masa keemasan Islam sampai detik ini. Maka dari 3 model pemikiran filsafat pendidikan Islam tadi, yang merupakan konsep pemikiran pendidikan Al-Farabi, yang menjadi kekhasan Al-Farabi yaitu aliran religius rasional, bermakna bahwa pemikiran pendidikan beliau itu lebih condong kepada teori kebahagiaan yang beliau cetuskan. Maksudnya bahwa untuk mencapai kebahagiaan tentu seseorang harus mengerti apa yang harus dilakukannya dalam kehidupan ini. Tentu termasuk diantaranya seseorang bisa berperilaku baik dan berbudi pekerti sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan aktivitas-aktivitasnya dalam kehidupan ini. Kebahagiaan individu tentu berbeda-beda. Namun di sini seseorang dapat mencapai
tujuan hidupnya atau kebahagiaan itu sendiri dengan diarahkan, dibimbing dan dididik. Maka peran guru dalam membina dan membimbing seseorang itu sangatlah besar. Tanpa guru seseorang tidak akan menjadi terdidik untuk menentukan langkahnya ke arah tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan. Maka pendidikan harus bisa juga menggabungkan teori-teori yang telah diberikan oleh guru kepada muridnya atau kepada seseorang, sehingga seseorang itu dapat mengamalkan apa yang telah ia ketahui. Karena menurut Al-Farabi, ilmu itu tidak akan ada artinya kecuali jika ilmu itu diamalkan atau diterapkan dalam aktivitas-aktivitas kehidupan bermasyarakat. Maka dengan mengamalkan ilmu itu, seseorang akan menjadi manusia atau insan kamil yang berbudi pekerti baik, bermoralitas yang tinggi, sehingga ia dapat melangkah mencapai tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan. Maka kesimpulannya, kemajuan pendidikan Islam pada masa keemasan Islam sampai pada hari ini tentu tidak terlepas dari kontribusi pemikiran-pemikiran para tokoh Islam terdahulu, termasuk pemikiran pendidikan Al-Kindi dan Al-Farabi yang telah saya paparkan tadi. Maka pemikiran pendidikan Al-Kindi mengarah kepada pembentukan moralitas seseorang dengan memahami kebenaran segala sesuatu dengan akalnya dan dapat mengamalkan kebenaran itu sendiri. Untuk membentuk moralitas itu tentu dibutuhkan proses yang panjang dengan mengarahkan dan membimbing seorang dalam setiap perkembangan yang terjadi dalam dirinya. Proses usaha dan upaya terbentuknya seseorang agar terarah dan dapat berpikir rasional dengan baik adalah melalui proses pendidikan. Sedangkan pemikiran pendidikan Al-Farabi lebih mengutamakan niat dan tekad yang kuat yang dimiliki oleh seseorang dalam mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan itu akan dicapai dengan ilmu yang dia miliki dan amalkan dalam segala tindakannya. Ilmu yang didapatkan dari proses pembelajaran dengan guru yang patut dicontoh dan menjadi panutan dalam mengamalkan ilmu secara praktis yang berangkat dari teoritis. Demikianlah penjabaran makalah yang dapat saya sampaikan. Tentu di sana sini banyak kekurangan, maka kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada pendengar budiman sekalian saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.